Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat lagi dalam memberikan Anda update terbaru mengenai dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, BestBiz ID. Dan langsung saja kita mulai sebuah analisa komprehensif secara teknikal dan fundamental bagi sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham PTBA atau Bukit Asam Tbk. Dan ini bukanlah sebuah ajakan membeli apalagi menjual saham PTBA dan juga bukan merupakan sebuah pom-pom ya. Jadi memang minggu ini kami memilih 4 buah saham yang bergerak di bidang pertambangan batubara karena kami melihat harga batubara dunia yang cenderung stabil sampai memasuki bulan kelima di tahun 2021 ini cenderung di atas 80 US dollar, bahkan cenderung di atas 85 US dollar. Dan perbaikan harga batubara ini tentu akan membawa kinerja keuangan perusahaan-perusahaan batubara yang akan membaik. Jadi kita coba melihat 4 buah emiten yang ada di sektor batubara bagaimana secara fundamental dan teknikalnya. Langsung saja kita mulai dengan PTBA. PTBA hari ini diperdagangkan dengan ditutup di 2280. Harga terendahnya dengan rentang harga 2280 sampai dengan 2320. Total transaksi yang terjadi di PTBA adalah 26,69 miliar rupiah. Dari segi transaksi jelas PTBA sudah merupakan perusahaan yang cukup liquid karena transaksinya cukup lumayan besar. Kemudian market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 26,27 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat dari rentang harga bulanannya atau monthly price range-nya, maka kita lihat harga PTBA saat ini sudah sangat murah karena harga terendah PTBA dalam 1 bulan terakhir adalah 2.270 dengan harga tertingginya adalah 2.560. Dan 2.270 ini juga merupakan harga terendah selama year to date bagi PTBA. Artinya harga terendah dari awal tahun sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat PTBA secara year to date harga terendahnya adalah 2.270, harga tertingginya adalah 3.100. Jadi kalau kita lihat PTBA secara year to date sudah cukup murah, secara monthly pun sudah cukup murah, maka kita berpindah ke fase COVID-19. Kalau kita lihat selama fase COVID-19, PTBA memiliki harga terendah di 1.770, sedangkan harga tertingginya adalah 3.180. Dan harga tertinggi PTBA selama 3 dan 5 tahun terakhir adalah 5.025. Investor asing melakukan net foreign sale sebesar 2,99 miliar rupiah di saham PTBA hari ini. Sedangkan pada bulan terakhir, justru investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 77,56 miliar rupiah di saham PTBA. Sedangkan selama year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 200,51 miliar rupiah di saham PTBA. Dan PTBA sendiri adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia, tepatnya sejak 23 Desember tahun 2002. Dengan pemegang saham utamanya adalah Indonesia Asahan Aluminium Persero sebesar 65,93% dan pemegang saham lainnya atau masyarakat sebesar 31,15%. Dan kalau kita lihat komisaris utama dari PTBA adalah Agus Suhartono dengan direktur utamanya adalah Bapak Suryo Eko Hadianto. Dan kalau kita lihat performan dari PTBA memang berbeda dengan Adaro yang mengalami perbaikan kinerja di tahun 2021, maka PTBA justru tahun 2021 di kuartal pertama mengalami penurunan kinerja baik secara Q on Q maupun secara year on year. Inilah yang membuat kenapa harga PTBA tertekan. Dan kalau kita lihat memang EPS atau earning per share dari PTBA sejak tahun 2018 ke tahun 2019 sampai ke tahun 2021 nampak terus menurun.
Sales dari PTBA adalah 3,99 triliun, asetnya 24,53 triliun, liability-nya adalah 6,96 triliun, equity-nya 17,38 triliun rupiah, sedangkan net profit-nya adalah 500,52 miliar rupiah. Ini menghasilkan valuasi bagi PTBA di mana book value per share-nya adalah 1.509 dengan earning per share-nya adalah 174. Jadi kalau kita lihat price earning ratio dari PTBA adalah 13,12 kali, jadi cukup sedang. Kemudian price to book value ratio-nya adalah 1,51 kali. Agak sedikit mahal ya, agak sedikit di atas 1. Jadi kalau kita lihat secara valuasi, memang PTBA adalah sebuah perusahaan dengan valuasi medium, tidak murah dan tidak mahal. Lebih murah Adro atau Adaro Energy. Kemudian kalau kita lihat secara profitability-nya, maka kita lihat net profit margin dari PTBA adalah 12,53%, ROE-nya adalah 11,52%, dan return on asset-nya adalah 8,16%. Kalau kita lihat dari sisi profitability-nya, maka PTBA adalah sebuah perusahaan yang memiliki profitability yang bagus. Kenapa? Karena net profit margin-nya dan return on equity-nya keduanya berada di dalam double digit. Ya, jadi lebih baik secara profitability ketimbang Adro. Kemudian kalau kita lihat debt equity ratio-nya juga sangat baik, di mana rasio utangnya sangat kecil, yaitu 40,05%. Jadi bisa kita simpulkan kalau PTBA adalah sebuah perusahaan dengan valuasi medium, dengan profitability yang sangat baik, dengan rasio utang yang juga sangat baik. Cuma memiliki kelemahan, kinerjanya terus menurun dari 2018 sampai ke 2021. Dan kalau kita lihat, PTBA sendiri adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen, dan dividen terakhir memang hanya sebesar 3,28%. Ya, sekitaran bunga deposito. Jadi ya, masih lebih baik Adaro Energy. Kemudian kalau kita lihat sisi fundamentalnya, maka kita harus berpindah ke sisi teknikalnya juga. Dan kalau kita lihat saham PTBA sendiri secara primary trend maupun secondary trendnya juga terlihat bergerak downtrend ya, karena candle berada di area bawah dari moving average 200 maupun moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat bahwa tidak terjadi kenaikan maupun penurunan transaksi, yang menandakan bahwa tren masih berlanjut. Dari indikator MACD menunjukkan garis percentage D dan percentage K belum berpotongan. Ini menunjukkan belum ada sinyal bagi kita untuk membeli ataupun menjual, dan juga tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan saat ini harga sedang berada pada fase oversold, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan jual dan harga saat ini cukup murah. Bagi kami, saham PTBA memiliki support pertama di harga 2190, sedangkan support keduanya ada di harga 2050. Dan resisten pertama untuk PTBA ada di harga 2420, sedangkan resisten keduanya ada di harga 2550. Risk reward ratio bagi saham PTBA saat ini adalah risknya 10,09%, sedangkan rewardnya sedikit lebih besar, yaitu 11,84%. Jadi lengkap sudah ya dari sisi fundamental maupun sisi teknikalnya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.